Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika aku tanya mengapa. Bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya, mengapa di tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Sekarang kita cerita nyanyian jiwa. Tubuh manusia adalah mesin yang paling rumit yang ada di alam ini. The most complicated machine. Ilmu, penjelasan rasional itu memenuhi bagian kiri otak kita. Dongeng dan nyanyian jiwa memenuhi bagian kanan. Jadi diharapkan cerita-cerita di zaman virus corona ini bisa menutup banyak bagian dari lubang jiwanya para sahabat. Ilmu dan penjelasan lainnya berkaitan dengan logika. Dongeng dan nyanyian jiwa berkaitan dengan rasa. Otak kiri, otak kanan. Bahkan kepada sahabat-sahabat dekat di Compassion, ilmu itu diibaratkan seperti sabun. Dongeng dan nyanyian jiwa seperti shampoo. Dia membersihkan bagian jiwa yang berbeda. Malam ini edisi perdana kita cerita nyanyian jiwa. Kita nyanyikan lagunya Mas Ebit G.Ade. Guruji pernah bertumpu pribadi sama Mas Ebit G.Ade di Jakarta. Bahkan sempat siaran langsung di Metro TV bersama Mas Ebit G.Ade. Syukurnya ketika itu banyak yang menyukai, banyak lah. Udah lama sekali. Dan pernah ketemu beberapa kali kepada Mas Ebit G.Ade. Dan Mas Ebit G.Ade itu sesuai antara lagu sama orangnya, cocok seperti menyatu sekali. Lagunya halus, orangnya juga halus. Ya ciri khas orang Jogja. Ketika bernyanyi itu menghayati sekali. Demikian juga cara beliau hidup menghayati. Yang paling Guruji kagumi dari Mas Ebit G.Ade itu paling dikagumi dan ketulusannya dalam berkarya. Orangnya tulus dan halus. Guruji ketemu udah lebih dari 9 tahun yang lalu, meninggalkan Jakarta lebih dari 8 tahun yang lalu. Kadang-kadang zaman dulu masih kontak, belakangan udah gak kontak dengan Mas Ebit G.Ade. Sekarang kita mulai nyanyian jiwa dengan membahas lirik lagunya Mas Ebit G.Ade. Idealnya pakai gitar, tapi itu tahun 80 pegang gitar, begitu pegang gitar hancur tangannya. Nggak bisa.
Sekarang kita kanggokan tak pakai gitar. Kalau dulu di Metro TV siaran langsung sama Mas Ebit GAD, wih bagus sekali. Mas Ebit mainkan gitar, guruji yang membahas, wih enak sekali. Berdua kita sama-sama puas. Mas Ebit hormat sama guruji, guruji lebih hormat lagi sama Mas Ebit GAD ketika itu. Tapi berkahnya beliau di Jakarta, guruji di Bali. Beliau di kota besar, guruji di desa yang kecil. Sekarang kita bahas lagunya Mas Ebit GAD. Mudah-mudahan Mas Ebit GAD nanti menonton hasil rekaman. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Nah, kita ini jiwa yang berjalan sudah sangat jauh. Anda yang membaca bukunya Dr. Michael Newton, Journey of the Souls, jadi seorang ahli hipnoterapi dari Amerika bernama Dr. Michael Newton menulis Journey of the Soul. Beliau menghipnotis banyak pasiennya. Bahkan kejadian buruk di abad ke-16 pun bisa menimbulkan depresi di abad 20. Bayangin, 400 tahun sudah lewat, muncul. Jadi kejadian traumatik di abad 16 menimbulkan trauma besar di abad 20, 400 tahun. Bayangkan panjangnya perjalanan jiwa kita. Kalau kita pakai teorinya evolusi Darwin, ahli biologi, sebelum jadi manusia kita pernah jadi binatang, jadi pohon, evolusi panjang. Jadi jiwa kita sudah berjalan sangat panjang. Nah, apa yang kita jumpai ya tergantung kepada kualitas kita dalam. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Oh, oh, oh. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika ia kutanya mengapa. Ayah ibunya telah lama mati, ditelan bencana tanah ini. Tatkala seorang berkarya, karyanya akan sangat dipengaruhi oleh suasana hati seseorang ketika itu. Kemungkinan Mas Ebit GAD ketika menulis lagu ini, kemungkinan beliau lagi sedih. Ada beberapa penyair besar yang karyanya justru menjadi agung tatkala menulis dalam keadaan sedih. Salah satunya Khalil Gibran. Khalil Gibran itu menulis buku Sang Nabi waktu luar biasa. Menulis tatkala beliau lagi patah hati. Kemungkinan Mas Ebit GAD mirip-mirip Khalil Gibran. Jadi kita puji Mas Ebit GAD malam ini sekali Khalil Gibran. Masterpiece-nya turun tatkala suasana hatinya sedih. Nah, kalau orang berkarya sedih, dia akan melihat wajah kehidupan yang juga sedih. Nah, uniknya beberapa penyair besar justru cahayanya terbuka ketika beliau berkarya dalam kesedihan. Nah, Mas Ebit tatkala menulis lagu ini kemungkinan lagi sedih. Makanya ketemu lirik-lirik seperti ini. Coba kawan dengar apa jawabnya ketika ia kutanya mengapa. Ayah ibunya telah lama mati, ditelan bencana tanah ini. Pintu pembukanya bagus sekali. Bagi para publik pemula, bencana itu kadang disebut hukuman Tuhan, kadang disebut kesalahan, kadang disebut ya hal-hal yang negatif. Maklum pemula seperti itu, disebut dosa, disebut neraka. Maklum itu ajaran suci yang muncul tatkala manusia masih berevolusi di tingkat awal. Konsep neraka dan dosanya itu
ada sebuah kekuatan yang menjaga manusia agar tidak melakukan kesalahan terlalu berbahaya. Tidak salah. Para sahabat diundang untuk berevolusi lebih tinggi. Bencana itu bukan dosa, bukan hukuman Tuhan. Bencana adalah cara jiwa memilih dirinya untuk menapaki tangga-tangga kedewasaan. Tanpa angin menerjang, layang-layang tidak terbang. Tanpa gelombang, peselancar tariannya tidak indah. Nah, di putaran zaman kita, kurangi melihat bencana sebagai hukuman Tuhan. Lihatlah bencana sebagai metamorfosisnya jiwa. Lihatlah kesulitan yang dihadirkan virus corona sebagai proses inisiasi global, di mana kehidupan manusia sedang bertransformasi ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Begitu cara pandang yang disarankan ketika kita melihat bencana corona. Kawan, coba dengar apa jawabnya ketika ia kutanya mengapa ayah ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Para sahabat diajak melakukan paradigm shifting malam ini, pergeseran paradigma dalam melihat bencana. Zaman dulu bencana dilihat sebagai hukuman Tuhan. Sekarang di zaman virus corona kita lihat bencana sebagai inisiasi global, di mana kesadaran manusia sedang berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi, dari negatif ke positif, dari positif ke holistik. Lihatlah, seperti kepompong yang sedang berevolusi menjadi kupu. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Nah, kenapa alam diam dan bisu? Karena semuanya sudah sempurna apa adanya. Burung bahagia jadi burung, pohon damai jadi pohon. Dalam bahasa fisikawan besar Albert Einstein, kalau Anda mengukur burung dengan ukuran ikan, mengukur ikan dengan ukuran burung, maka semua makhluk terlihat idiot. Kenapa alam pada umumnya berumur lebih lama dibandingkan kita manusia? Karena mereka istirahat dalam diri mereka apa adanya. Makanya lirik lagunya Mas Ebit bagus sekali. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Kata-kata adalah tongkat bagi jiwa yang pincang, tapi beban berat bagi jiwa yang telah terbang. Nah, alam itu bahasanya diam dan bisu karena dia istirahat dalam kesempurnaan diri mereka apa adanya. Makanya umur alam semesta jauh lebih panjang dibandingkan umur manusia. Umur manusia dibandingkan umur alam semesta hanya a flash of light in the darkness of the night. Hanya sebuah kilatan cahaya tengah malam. Pendek sekali. Dan alam berumur lebih lama karena dia diam dalam kesempurnaan. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggallah aku sendiri, terpaku meratap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Tipikal pencari zaman ini selalu mencari keluar, khususnya bertanya ke langit. Tidak salah, pemula semua seperti itu. Guruji juga dulu seperti itu. Sering bertanya keluar dan umumnya bertanya ke langit. Itu proses evolusi belajar bagi semua pemula.
Tapi nanti kalau sudah bosan belajar keluar, baru belajar ke dalam. Nah, keluarga compassion diajak belajar ke dalam lewat meditasi. Ya, sudah cukup belajar keluar, tidak salah. Belajar keluar tidak salah. Nanti kita dimarahin sama banyak sekolah. Universitas bakal nimpukul kita batu kalau kita mengatakan belajar keluar salah. Tidak salah. Tapi ada saatnya mengatakan cukup pada belajar keluar, kemudian belajar ke dalam. Nah, meditasi dan spiritualitas umumnya adalah sebuah belajar ke dalam. Kita berguru pada hidup kita, berguru pada pikiran, perasaan, dan seluruh pengalaman kita. Tinggal aku sendiri terpaku meratap langit. Barangkali di sana ada nyawanya. Kenapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan bersahabat dengan kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Lirik lagunya Mas Ebe indah sekali. Bagi pencari di tingkat awal, begitu ada sesuatu yang berbeda, tidak memuaskan di alam ini, kita berpikir pertama, mungkin Tuhan lagi marah. Itu pikiran para pemula. Mungkin alam sudah mulai bosan dengan kita, itu pikiran pemula. Sesuatu yang kita alamin sendiri. Guruji juga seperti itu dulu. Setiap kali ada yang salah, apa ya dosa saya? Begitu ada yang keliru, apa yang kurang? Pikiran pemula. Nah, begitu Anda berevolusi dari seorang pemula menjadi jiwa yang lebih dewasa, apalagi bercahaya, Tuhan bisa muncul dengan berbagai wajah. Yang benar itu melampaui segala wajah. Nah, bagi orang-orang yang memerlukan kekuatan penjaga, penting melihat setiap kesalahan sebagai kekeliruan di depan Tuhan. Itu kekuatan penjaga. Tatkala Anda melihat bencana sebagai kekeliruan kita, itu kekuatan penjaga. God as protector, salah satu wajah Tuhan. Tuhan sebagai pelindung. Orang dikatakan ada neraka dan dosa saja banyak orang jahat, apalagi dikatakan tidak ada neraka, tidak ada dosa. Betapa bahayanya dunia. Kita sedang dijaga lewat rasa bersalah kita, kekeliruan kita. Itu God as a protector. Tapi ingat, teman-teman compassion diajak berevolusi lebih tinggi. Tuhan tidak saja berwajah sebagai pelindung, ada wajah-wajah yang lain. Dan di jalan meditasi, wajah Tuhan yang kita sedang jumpai adalah Tuhan sebagai kedamaian. Yang dalam studi energi itu vibrasi energinya tertinggi 1000. Lewat menyaksikan, istirahat, senyum, merasakan jeda di antara dua nafas, kita berjumpa wajah Tuhan sebagai kedamaian. Yang dalam studi energi itu vibrasi energi tertinggi 1000. Dan Mas Ebe tidak salah, tidak keliru. Karena lagu-lagu itu, lirik lagu dikonsumsi untuk publik pemula umumnya. Sehingga muncullah wajah Tuhan sebagai penjaga. Mungkin Tuhan mulai bosan bersahabat dengan kita. Nah, itu wajah Tuhan sebagai penjaga. Kita merasa bersalah, merasa berdosa, merasa keliru, Tuhan juga. Tapi Tuhan yang menjaga kita agar kita tidak melakukan kesalahan yang lebih besar. Tapi tolong dicatat, itu bukan satu-satunya wajah Tuhan. Ada wajah lain yang kita sedang perkenalkan di keluarga compassion. Tuhan sebagai kedamaian, yang dalam studi energi disebut Tuhan dengan vibrasi tertinggi 1000.
Compassion 750, cinta kasih 550, 500. Nah, lirik yang terakhir, coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Bagi pikiran negatif yang dangkal, lirik ini disebut sebagai orang yang lagi frustrasi, orang lagi sakit hati. Rumput ditanyain, pikiran negatif. Tapi bagi pikiran positif dan holistik, tatkala Mas Ebit cerita, coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Anda sedang diundang untuk berjumpa diri Anda yang agung. Ingat, tubuh manusia, tubuh fisik, tubuh non-fisik, tubuh metafisik. Tatkala Mas Ebit menyebut, coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang, itu sebuah undangan untuk berjumpa tubuh metafisika kita. Kan dalam rumput ada diri kita, dalam binatang ada diri kita, ada pepohonan diri kita, seluruh isi alam ini diri kita. Itu diri metafisika. Begitu nyanyian jiwa malam ini. Dan yang terpenting dari semuanya, kita sudah berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi. Berhenti melihat bencana sebagai hukuman Tuhan. Lihatlah bencana corona ini sebagai kesempatan untuk bertumbuh, menapaki tangga-tangga kedewasaan. Anda sedang diinisiasi secara global lewat masa sulit yang hebat sekali. Tapi ingat, sebagaimana kepompong yang sulit keluar dari rumahnya agar menjadi kupu-kupu, setelah melewati inisiasi global yang super sulit ini, ingatlah terbang menjadi jiwa yang indah. Usahakan memiliki kesadaran yang baru, tidak lagi pikiran negatif, setidak-tidaknya pikiran positif. Lebih bagus memiliki pikiran holistik. Tidak lagi berbicara dengan kepintaran saja, bagus kalau berbicara dengan bahasa kebaikan. Yang terbaik adalah bahasa keheningan. Itu yang mau diceritakan oleh bagian terakhir lagunya Mas Ebit GAD. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Keterhubungan adalah akar dari semua kesembuhan dan kedamaian. Tatkala Mas Ebit menyebut, coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Belajar terhubung. Alam luar bukan tubuh yang berbeda, tubuh yang sama. Bahkan dalam studi astrobiologi, kombinasi antara astronomi dengan biologi, bahan-bahan yang membentuk tubuh manusia sama dengan bahan-bahan yang membentuk bintang-bintang. Berarti tubuh kita dengan bintang-bintang bahannya sama. Jangankan rumput, dekat bintang-bintang yang jauh itu pun tubuh kita. Begitu cara memandang. Itu cara pandang yang lebih dewasa dibandingkan melihat bencana sebagai hukuman Tuhan. Begitu nyanyian jiwa edisi pertama malam ini, mudah-mudahan memberi inspirasi bagi para sahabat. Selamat tidur. Ingat, sebelum tidur secangkir air hangat, ucapkan mantra saya adalah rasa syukur yang sangat dalam. Ya, yang terbaik adalah tidur ditemani senyuman dengan cara memikirkan hal-hal yang lucu. Kalau tidak bisa tersenyum, pikiran goyang-goyang, perasaan goyang-goyang tidak seimbang, jumpai diri Anda yang sejati, diri Anda sebagai seorang saksi. Apapun yang terjadi menjelang tidur, ingat merasakan jeda di antara dua nafas.